Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi resmi melarang mudik di Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei mendatang. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil saja, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan kemanapun sebelum dan sesudah tanggal 6 hingga 17 Mei kecuali dalam situasi yang mendesak. Meski demikian, angkutan barang masih diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Larangan ini penting dilakukan agar perang melawan corona tetap efektif, termasuk vaksinasi yang masih berlangsung. Aturan ini disambut baik banyak pihak yang peduli dengan penanganan corona, yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya selama setahun terakhir ini. Namun, tidak demikian bagi pihak-pihak yang merasa sebelumnya mendapat angin segar dari aturan Menteri Perhubungan yang membuka peluang mudik dapat dilaksanakan. Masyarakat yang rindu pulang kampung dan pelaku usaha yang sudah terlanjur gembira terpaksa harus gigit jari serta kembali menghitung kerugian akibat aturan baru ini. Akankah masyarakat menaati aturan pelarangan ini ataukah seperti tahun sebelumnya akan melakukan sejumlah upaya agar mudik bisa terlaksana? Lalu bagaimanakah sikap dan strategi kepala daerah menindaklanjuti pelarangan mudik ini? Tim TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, siapa yang sudah siap-siap ambil cuti panjang, beli tiket? Yang jelas bukan kita berdua ya, Bukan karena kita kerja. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini, pemirsa, langsung dalam sesi dialog kali ini bersama dengan sejumlah narasumber kami ya, Rizky. Betul, sudah ada Pak Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga sudah ada Pak Trubus Radiansyah sebagai pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, sehat? Waalaikumsalam, sehat Mbak Maria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelihatan ceria sekali hari ini. Iya. Ceria, Pak. Pak Menteri juga ceria, sudah standby dari setengah 7 Pak Menteri ini. Ya, Semangat. terima kasih atas kesempatan yang bisa hadir bersama kami, Pak Menteri. Iya. Siap. Nah, saya mau ke Pak Menteri dulu bahas soal larangan mudik ini, Pak Menteri. Sebelumnya sudah senang nih ya kita bahwa pemerintah katanya tidak melarang mudik. Berarti boleh dong mudiknya. Namun kemudian pemerintah mengeluarkan larangan. Apa yang mendasari ini, Pak Menteri? Sebetulnya kan dari pihak pemerintah itu banyak statement-statement yang macam-macam ya. Tidak hanya dari Pak Menteri Perhubungan saja, dari Kepala BNPB juga membuat pernyataan, kemudian dari pihak-pihak lain juga membuat pernyataan. Dan pernyataannya berbeda-beda, tapi kemudian masyarakat, terutama wartawan, lebih concern kepada pernyataannya Pak Menteri Perhubungan, seolah-olah itu sudah final. Pokoknya kalau yang baik-baik kan didengar dulu begitu, Pak. Betul. Sukanya dengar yang baik-baik, kalau tidak baik maunya tidak mau dengar. Nah, kemudian setelah kita rapatkan bersama, kita diskusikan mulai dari eselon 1, kemudian kita rumuskan, kita pertimbangkan dari vaksin internal Indonesia maupun eksternal di dunia, di global. Maka kemudian diputuskanlah pada tanggal 23 Maret di kantor Pak Menko Ekonomi, dipimpin langsung oleh Pak Erlangga sebagai Ketua KPCPEN, Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Maka kemudian disepakati bahwa mudik tahun ini ditiadakan, tetapi juga masih harus konsultasikan kepada Bapak Presiden. Dan kemudian saya menindaklanjuti 2 hari berikutnya kita pastikan bahwa mudik tahun ini dengan segala maaf kepada mereka yang sudah siap-siap mau mudik demi kepentingan yang lebih besar, maka mudik 2021 ditiadakan. Baik, Pak Menteri, sesuai dengan judul kami di layar, kalau Pak Menteri mungkin bisa melihat mudik dilarang, bisakah? Karena pertanyaannya bagaimana nanti implementasi di lapangan, Pak? Pengawasan pergerakan orang, terlebih dari kota ke daerah ataupun pergerakan sendiri di dalam kota, Pak? Makanya diksinya jangan dilarang lah, ditiadakan itu lebih. Karena kalau dilarang itu kemudian orang suka, kalau dilarang itu malah cenderung mau melakukan apa yang dilarang. Karena itu kita upayakan semaksimal mungkin, terutama intinya kan pergerakan orang besar-besaran pada puncak Lebaran itu yang harus kita cegah betul gitu. Karena itu akan menjadi faktor pemicu menularnya dan menyebarnya COVID-19. Terutama
di wilayah-wilayah yang selama ini memang sudah menjadi pusat konsentrasi dari COVID-19 itu. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kita membuat peniadaan mudik ini. Kemudian juga harus dipahami bahwa Indonesia alhamdulillah sekarang ini kan mengalami penurunan yang relatif tajam mengenai kasus, juga angka kematian, dan juga petugas kesehatan di rumah sakit agak lega karena sekarang bornya juga mulai menurun. Tetapi harus diingat bahwa untuk wilayah lain seperti di Eropa, termasuk juga sebagian Asia, naik angka kasusnya dan juga angka kematian juga semakin tinggi, termasuk tetangga kita Filipina sekarang juga mengalami kenaikan. Nah, kita tidak boleh kemudian hanya berkaca dari apa yang terjadi di dalam negeri, tapi juga apa yang ada di luar itulah yang kemudian harus kita jadikan dasar pertimbangan juga. Ya, Pak Menteri, kalau tadi dibilang mudik ditiadakan, tapi angkutan transportasinya semua masih ada, Pak. Terus akses jalannya juga masih ada, tidak ada penyekatan maupun pengawasan. Tetap nanti akan kita lakukan pengawasan, penyekatan, bahkan juga surat izin perjalanan juga terus dilakukan. Dan kita belajar dari pengalaman yang lalu, banyak bobol itu akan kita rapikan lagi, termasuk pemetaan jalur-jalur tikus oleh Polri akan dilakukan. Kemudian juga mereka yang bersiasat kemarin yang berhasil, kita upayakan tahun ini dia tidak akan berhasil lagi. Tidak akan berhasil lagi. Misalnya, betul. Baik Pak Menteri. Nah saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau Pak Menteri bilang tadi bukan dilarang berarti ya, mudik ditiadakan, bisakah? Karena kalau kita lihat tahun kemarin banyak sekali yang naik angkutan gelap, terus masih pada melakukan bisa cara-cara, iya bisa Pak. Walaupun sudah disekat, mereka ngumpet gitu, ada yang ngumpet di mobil pick up, di bawah truk, itu gimana? Apa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah ataupun tadi ya peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat agar ini tidak terjadi benar-benar mudik ditiadakan ini masyarakat benar-benar tidak bergerak, tidak ada mobilitas? Iya, menurut saya yang memang kuncinya ini ada pada bagaimana nanti law enforcement, penegakan hukumnya jelas gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang mudik, kemudian nanti diberikan sanksi. Nah, sanksi ini yang diperlukan karena apa? Karena pengalaman sebelumnya kalau dilarang ya tentu caranya bagaimana melarang orang untuk bepergian kan. Jadi sebenarnya kan konteksnya ini lebih ke pengendalian sebenarnya atau pembatasan. Jadi lebih mudah begitu karena kalau pengertiannya dilarang jadi orang ya itu akan nabrak-nabrak ya, nabrak aturan nanti harus pulang dengan cara-cara yang mereka entah jalan tikus atau apa. Yang jadi masalah itu sebenarnya apakah pemerintah itu siap gitu loh. Siap dalam hal ini pemerintah daerah siap menghadapi mobilitas masyarakat yang mudik karena bagaimanapun juga ini kan sudah menjadi tradisi juga secara kultural, secara spiritual orang akan nekat mudik gitu. Ini yang jadi masalah situ. Kalau memang aturannya, ini kan aturannya katanya masih lagi dibuat. Nah, sementara untuk disosialisasikan ini kan ini waktunya tinggal sebulan loh Pak Menteri. Jadi apakah daerah akan secara masif bisa istilahnya meng-KIE, KIE itu komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat yang namanya ini loh, yang namanya aturan dilarang mudik gitu ya. Inilah prokesnya gitu kan. Ya ini kan lama itu butuh proses. Ya Pak kan? Trubus, gitu. tadi informasinya dari Pak Menteri katanya akan diberlakukan juga SIKM. Apakah ini efektif? Iya, ISKM itu dulu itu kan waktu DKI menerapkan efektif, tapi efektifnya juga masih tanda tanya gitu ya, dalam arti juga diragukan masyarakat lagi tetap aja bisa mudik. Iya, masih banyak mudik pula. Tapi kalau memang ini mau dievaluasi, ya enggak apa-apa dalam arti bahwa kita terapkan lagi yang lebih ketat lagi. Cuman caranya bagaimana untuk menutup pintu-pintu orang masuk ke Jakarta itu kan jalannya ada jalan tikus, jalan arteri, ada jalan lain-lain banyak gitu. Dan masyarakat kita itu sangat kreatif, inovatif kalau soal untuk bisa masuk. Betul, karena nampaknya sudah kangen banget jangan sampai 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang ini. Iya, ini tantangan terberatnya adalah tantangan terberatnya adalah mereka yang tahun lalu tidak mudik. Nah, sekarang syahwat untuk mudik itu dasar sekali, Mbak. Ini yang jadi masalah. Jadi apalagi kemarin pemerintah secara parodi gitu ya, itu membuat seolah dilarang dibolehkan, tiba-tiba dilarang dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. 2 minggu. Ya, kemudian langsung dilarang. Nah, publik kan masih bingung nih sebenarnya, terutama ya publik di daerah karena sudah berharap-harap keluarganya bisa pulang, bisa ketemu, bisa setahun yang lalu tidak pulang kan mau cipika-cipiki, mau silaturahmi lah. Ini juga menjadi
menjadi hal yang daya tarik yang dahsyat kan. Sementara satu sisi juga masyarakat ini hendak juga di dalam hal ini ya semacam refreshing lah dari kungkungan selama 1 tahun dalam posisi pandemi yang nggak bisa kemana-mana gitu loh Mbak. Jadi ini yang harus dipahami dari sisi ekonomi juga ada hal yang ya transfer ekonomi pasti ya kan itu yang harus dilihat secara keseluruhan. Memang pemerintah betul niatnya kita apresiasi niatnya. Tetapi lah inilah yang menjadi masalah implementasinya di lapangan itu piye ya itu yang jadi masalah. Jadi piye Pak Muhadjir? Ya, ini kan bukan lagi hipotesis ya karena Pak ya kalau Pak Trubus kan pasti bimbing karya ilmiah mahasiswa bahwa setiap terjadi libur panjang kemudian diikuti dengan pergerakan orang besar-besaran dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti akan dibarengi dengan naiknya kasus COVID-19 paling setiap 2 minggu berikutnya. Dan yang terakhir adalah naiknya kasus pada libur Natal tahun baru kemarin. Karena itu ini sudah tesis bukan hipotesis. Dan kita juga tidak mau ambil risiko nanti akan terjadi arus mudik besar-besaran yang kemudian juga akan membuat COVID-19 akan naik juga. Padahal kita kan sekarang sedang menggencarkan vaksinasi. Vaksinasi ini hanya bisa memiliki nilai, bisa punya efek maksimal kalau juga kasus COVID-nya juga bisa ditekan serendah mungkin. Tapi sehingga kalau COVID-nya dibiarkan tumbuh besar, ya percuma kita melakukan vaksinasi, apalagi target kita sekarang kan baru tercapai 10 juta dari 181 juta. Walaupun untuk dunia kita termasuk ranking 4 di antara negara-negara yang bukan produksi vaksin. Kita ini setelah Brazil, Turki, dan kemudian Jerman, kita adalah negara nomor 4 yang tingkat vaksinasinya sudah paling tinggi, nomor 4 di dunia. Tetapi ini percuma kalau nanti kita biarkan COVID ini liar menyerang kita besar-besaran. Karena itulah yang menjadi dasar. Kemudian Pak Trubus, kita kan punya pengalaman tahun lalu. Dan ini keputusan ini adalah berangkat dari belajar dari tahun lalu. Misalnya tahun lalu dituduh pemerintah terlalu mendadak, pelin-pelan, dan sebagainya. Sekarang mungkin agak lama. Karena itu jauh-jauh ya jangan beli tiket. Tapi syahwat mudiknya katanya lebih tinggi Pak tahun ini. Pengawasannya harus lebih ketat lagi harusnya Pak. Iya. Kalau ada orang yang bilang sudah terlanjur beli tiket itu pasti sudah terlalu kata Roma Irama. Kita tahan dulu Pak, nanti bisa dijelaskan proses pengawasannya seperti apa di lapangan. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti kita juga akan hadirkan Pak tanggapan dari masyarakat. Betul, ya. Sudah ada rekan kami Vena Kintan yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Namun usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.